Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjut pada bait syair yang ke-199. Qala Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, wal waznu bil qisti fala zulma wala yukhadhu 'amdan bi siwa ma'amila fa baina najin rajihin mizanuhu wa muqrifin aw baqahu 'udwanuhu wa yansabul jisru bil amtira'i kama ata fi muhkamil anba'i yajuzuhun nasu ala ahwali biqadri kasbihim minal a'mali. 199 200. Wal waznu bil qisti fala dhulmala, dan timbangan, maksudnya timbangan amal perbuatan itu dilakukan dengan adil, tidak ada kezaliman padanya. Wala yukhadhu 'abdun bisiwa ma'amila, dan seorang hamba itu tidak akan dihukum kecuali atas apa yang dia amalkan. Ala taziru waziratu wizra ukhra, seorang itu tidak memikul dosa orang yang lainnya. Fa baina najin rajihin mizanuhu wa muqrifin aw baqahu udwanuhu. Bait 200. Maka ada yang selamat karena timbangannya itu lebih berat, timbangan kebaikannya. Ada pula pendosa yang dia itu binasa disebabkan karena udwanuhu, disebabkan karena dosanya. Syekh di sini ingin menjelaskan bahwa di bait 199 sampai 200, salah satu peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat adalah penimbangan amal perbuatan manusia. Ketika seseorang, dan timbangan di hari kiamat itu adalah timbangan yang adil, tidak ada sedikit pun kezaliman padanya. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami pasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah seorang itu dirugikan, dizalimi sedikit pun. Dan seandainya amalan itu sebesar khardalin, mithqala habbatin min khardalin, sebesar biji sawi sekalipun, kami akan datangkan, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisabnya. Kemudian di bait syair 200 beliau sebutkan bahwa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan selamat. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amalan kebaikannya, dia akan binasa. Ini sebagaimana di surat Al-Qari'ah. Fa amma man utiya kitabahu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangannya, maka dia mendapatkan kehidupan yang diridhai, sedangkan yang ringan amalan kebaikannya, timbangan amalan kebaikannya, maka dia kembali ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Hawiyah itu adalah api yang sangat panas, neraka yang sangat panas. Kemudian di 201 sampai 203, wa yunsabul jisru bil amtira'i kama ata fi muhkamil anba'i yajuzuhun nasu ala ahwali biqadri kasbihim minal a'mali فبين مجتز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. Dan ditancapkan jembatan, yaitu sirat, di atas punggungnya Jahannam. Kita tidak ragu sedikit pun, sebagaimana ini disebutkan secara jelas dalam berita-berita, dalam
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Yajuzuhun nasu ala ahwali biqadri kasbihim minal a'mali. Manusia akan melewatinya dalam berbagai macam keadaan sesuai dengan amalan-amalan perbuatan mereka ketika di dunia. Fabaina mujtazin ilal jinani wa musrifin yukabbu fin nirani. Ada yang berhasil melintasinya sehingga dia masuk ke dalam surga, dan ada orang yang melampaui batas, orang yang tidak bisa melewatinya karena terlalu banyak dosanya ketika di dunia, akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Tayyib, ayat 201 sampai 203 di sini penyebutan tentang adanya as-sirat. Dan sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas punggung Jahannam. Dibentangkan di atas punggung Jahannam. Semua manusia akan melewati sirat tersebut. Sebagaimana disebutkan di surat Maryam 7172. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadhuru adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti mendatangi neraka itu, maksudnya melewati sirat. Hal itu adalah suatu kepastian yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa masing-masing atau semua manusia akan melewati as-sirat. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian kecuali pasti melewatinya, pasti mendatangi neraka. Maksudnya lewat di atas neraka, yaitu di atas as-sirat. Disebutkan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, balaghani anna al-jisra adaqqu min asy-sya'rah wa ahaddu min as-sayf. Telah sampai berita kepadaku bahwasanya jembatan itu, sirat itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kemudian disebutkan pula dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fayamurru awwalukum kalbarq. Yang pertama kali lewat di antara kalian itu seperti lewatnya kilat, saking cepatnya. Kemudian sahabat itu ada yang bertanya, bagaimana bisa seperti kilat? Maka Nabi menyebutkan, alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji fi tarfati ain. Tidaklah kamu lihat bagaimana kilat itu ada sekedar sekejap mata itu sudah hilang, begitu saking cepatnya. Jadi dia lewat dan kembali, kilat itu datang dan hilang dalam sekejap mata. Begitu juga nanti ada orang yang akan lewat di atas sirat dengan kecepatan seperti itu, saking cepatnya. Ada juga yang seperti angin, ada juga yang seperti burung, ada juga yang berlari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirati yaqulu rabbi sallim sallim. Seseorang itu dibawa oleh amalan-amalan mereka. Jadi tergantung amalannya, semakin baik semakin cepat dia berjalan di atas as-sirat. Dan Nabi SAW berdiri di atas sirat sambil berdoa, wahai Tuhanku, salim salim, selamatkan selamatkan. Sampai ada orang yang datang dalam keadaan tidak sanggup berjalan kecuali dia harus dalam keadaan merangkak. Dalam keadaan merangkak, meskipun akhirnya dia pun selamat di atas sirat tersebut. Begitu juga ada orang yang disebutkan, qala wa fi hafatay sirat kalalib mu'allaqatan mahmuratan bi akhdhi man umirat bihi fa makhdushun najin wa makdusun finnar. Di samping kanan kiri dari sirat itu ada pengait-pengait, ada kalalib, yang mana diperintahkan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar, tergantung dengan amalan mereka. Maka ada orang yang terkena sambaran kalalib tersebut tapi dilempar, tidak masuk ke neraka, selamat meskipun badannya sudah
sudah terkoyak-koyak. Ada pula yang terjerumus ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tapi hadis-hadis tentang sirat ini sangatlah banyak, bahwa ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya sirat yang dibentangkan di atas jahannam. Manusia melewatinya sesuai dengan amalan perbuatannya ketika di dunia. Kemudian di 204, wan nar wal jannatu haqqun wa huma mawjudatan la fanaa lahuma. Neraka dan surga itu benar adanya, dan keduanya itu sudah ada, serta keduanya ini kekal, tidak akan binasa. Beliau ingin menekankan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Surga dan neraka itu sudah ada, karena sebagian kelompok ada yang menganggap surga dan neraka itu belum dicipta. Ada pula yang menganggap bahwa surga dan neraka itu hanya khayalan belaka. Maka Syekh di sini menekankan di antara keyakinan ahlu sunnah meyakini surga dan neraka itu ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Ali Imran, Allah sebutkan tentang neraka, uiddat lil kafirin, telah disiapkan, menggunakan kata uiddat, telah disiapkan, bukan akan tapi telah. Begitu juga untuk surga Allah sebutkan uiddat lil muttaqin, telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka ini kekal sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka masuk ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Orang yang kekal berarti tempatnya juga kekal. Begitu juga surga, demikian pula di ayat yang terakhir, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Disebutkan pula dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selainnya, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-jannata wan nara arsala Jibril ila al-jannah faqala unzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Allah berfirman setelah menciptakan surga dan neraka, berarti surga dan neraka sudah selesai diciptakan. Allah berfirman kepada Jibril, mengutus Jibril dan berkata, lihatlah ke dalamnya, lihat apa yang telah aku siapkan untuk penghuninya. Qala faja'aha wa nadhara ilaiha wa ila ma 'addahu Allah li ahliha fiha. Qala faraja ilaihi qala fa wa 'izzatika la yasma'u biha adun illa dakhalaha. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril, setelah selesai ciptakan surga, kamu cek surga dan apa yang telah aku siapkan bagi siapa yang nanti ada di dalamnya. Jibril pun datang ke surga, mengecek di sana, kemudian kembali lagi kepada Allah dan mengatakan, demi keagunganmu ya Allah, tidaklah seorang pun mendengar surga itu disebut kecuali dia pasti akan masuk ke dalamnya. Saking indahnya, saking bagusnya. Fa amara biha fa huffat bil makarih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar surga itu ditutup dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Faqala irji ilaiha fanzur ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Qala faraja ilaiha fa idza hiya qad khuffat bil makarih. Faraja ilaihi faqala wa 'izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Kemudian surga ditutup dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa, tidak disukai oleh hawa nafsu. Jibril diperintah lagi untuk mengecek surga. Ternyata surga sudah ditutupi dengan perkara tersebut. Ketika kembali Jibril mengatakan, demi keagunganmu ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang yang bisa masuk ke dalam surga. Maka tugas kita, kewajiban kita adalah membuka tirai yang menutup surga tersebut agar surga kelihatan sebagai surga dan neraka kelihatan sebagai neraka. Kenapa banyak orang yang melanggar amalan-amalan yang hakikatnya menyebabkan mengantarkan dia ke dalam surga? Karena dia belum bisa membuka tirai tersebut, tirai yang menutupinya berupa sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Begitu juga neraka, semisal dengannya Allah perintahkan Jibril untuk mendatangi neraka, melihat neraka. Jibril pun mengatakan,
bahwa tidak ada seorang yang mendengar neraka disebut kecuali dia pasti takut, tidak akan masuk ke dalamnya. Ditutuplah neraka itu dengan sesuatu yang disenangi oleh jiwa, disenangi oleh syahwat. Fahuffat bisyahwat, ditutup dengan syahwat-syahwat, sesuatu yang menyenangkan. Jiwa itu merasa senang, maksiat, kemudian dosa, kemudian perbuatan-perbuatan yang lainnya, yang mana sifat jiwa itu senang dengan hal-hal tersebut. Ketika kembali Jibril pun mengatakan, demi keagungan ya Allah, laqad khasyitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka tersebut karena tutupnya terlalu indah. Sama-sama ada dua barang, satunya bagus, satunya jelek. Yang bagus ini ditutup dengan sesuatu yang tidak disukai, dan yang jelek ini ditutup dengan sesuatu yang disukai. Maka akhirnya kebanyakan orang milih yang jelek karena yang dia lihat hanya tutupnya. Sementara surga yang isinya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa, sangat bagus, tetapi tidak mereka pilih. Kenapa? Karena terpesona atau tertipu dengan tutup tersebut, tutup yang tidak menyenangkan tersebut. Jadi Syekh di sini ingin menekankan bahwa surga dan neraka sudah ada, dan surga dan neraka itu kekal adanya. 205. Wa haudhu khairil khalqi haqqun wa bihi yashrabu fil ukhra jami'u hizbihi. Dan haudnya makhluk yang paling baik, yakni Nabi Muhammad, itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Yashrabu fil ukhra jami'u hizbihi. Seluruh dari kelompoknya, golongannya akan minum kelak di akhirat. Syekh di sini ingin menegaskan bahwa termasuk di antara keyakinan Ahlus Sunnah, mereka meyakini adanya haud, adanya telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya dalam riwayat Al-Bukhari, secara makna haudku atau telagaku itu sejauh perjalanan 1 bulan, lebarnya dan panjangnya, berarti berbentuk persegi. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihu adyabu minal misk, lebih wangi dari misk, dari minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, gelas-gelasnya itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minha falam yadhma abadan, fala yadhma'u abadan. Siapa yang minum darinya tidak akan pernah merasa kehausan. Di saat manusia butuh air minum karena saking panasnya di padang mahsyar, ternyata di sana ada telaga, dan telaga ini akan didatangi oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula disebutkan dalam hadis Bukhari, ana faratukum alal haud. Aku mendahului kalian di haud, menunggu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan datang orang-orang yang mendatangi haud tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan minum kepada mereka, menjulurkan tangannya, ternyata mereka ditarik paksa di hadapanku. Maka aku pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ai Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabatku, mereka adalah umatku." Maka dikatakan, "La tadri ma ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Ini orang-orang, ancaman bagi orang-orang yang mengubah-ubah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Baik, tsumma qala rahimahullah, baik 206 sampai 218 ini beliau akan sebutkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat beserta dengan syafaat. Kadza lahu liwa'u hamdin yunsharu wa tahtahu ar-rusulu jami'an tuhsharu. Kadza lahu syafa'atul 'uzma kama qad khassahu Allahu biha takarruma min ba'di idnillahi la kama yara kullu quburiyyin 'ala Allahi iftara. Yashfa'u awwalan ila ar-rahmani fi faslil qada'i baina ahli al-mawqifi.
من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئته حب جميل السيل في حفته 206 sampai 219. 206 Kadza lahu liwa'u hamdin yunsharu wa tahtahu ar-rusulu jami'an tuhsyaru. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki panji pujian liwa'ul hamd, maqaman mahmuda, tempat atau posisi yang terpuji, yang dibentangkan, yunsharu yang dibentangkan, dan di bawahnya seluruh rasul-rasul dikumpulkan. Kadza lahu syafa'atul uzma kama qad khassahu Allahu biha takarruma. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki syafa'ah uzma, syafaat yang terbesar sebagaimana Allah istimewakan beliau dengan kemuliaan, sebagai bentuk kemuliaan baginya. Tapi syafaat ini min ba'di idznillah la kama yara kullu kuburiyin 'ala Allah iftara. Syafaat ini hanya diberikan setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana keyakinan para penyembah kubur yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu milik Allah. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan beberapa syafaat beliau. 209 yasfa'u awwalan ila ar-rahmani fi faslil qada'i baina ahli al-mawqifi. Syafaat beliau yang pertama adalah beliau meminta kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan, untuk mengadili di antara orang-orang yang berada di mahsyar. Min ba'di an yatlubahan nasu ila kulli ulil azmil hudatil fudala. Setelah manusia itu meminta syafaat tersebut kepada seluruh ulul azmi, bahkan sebelumnya kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mereka menolak. Semuanya mereka menolak. Kullu ulil azmil hudatil fudala. Setelah manusia meminta kepada para ulul azmi, para nabi-nabi yang membawa petunjuk, yang mulia, yang utama, tapi semuanya menolak. Karena itu diberikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir akhirnya mereka pun mendatangi Rasul. Wa thaniyan yashfa'u fi istiftahi darin na'imi li ulil falahi. Syafaat beliau yang kedua adalah beliau memberikan syafaat untuk dibukakan pintu surga bagi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Hadza wa hatani syafa'atani qad khussata bihi bila nukrani. Ini sebelumnya maqam mahmuda, panji-panji tadi liwa warham, panji kemuliaan, panji pujian yang disebut maqam mahmuda, posisi yang terpuji, dan juga syafaat ini, dua perkara ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lainnya. Hadza wa hatani. Ini maksudnya ini adalah tadi terkait dengan Nabi mendapatkan maqam mahmuda yang sering kita baca di doa setelah mendengar azan. Wa hatani, dan kedua ini maksudnya dua syafaat tadi. Syafaatul uzma agar segera diputuskan, dan yang kedua syafaat agar dibukakan pintu surga.
Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya pengingkaran. Wa tsalitsan yashfa'u fi aqwamin matu ala dinil hudal islami. Yang ketiga adalah syafaat beliau terhadap orang-orang yang meninggal di atas agama Islam. Wa awbaqathum kathratul asami fa udkhilun nara bidzal ijrami. Namun mereka binasa karena dosa, karena banyaknya dosa, sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka. An yukhraju minha ilal jinani bi fadli rabbil arsy dzil ihsani, agar mereka ini dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan keutamaan atau karunia pemilik arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik. Jenis syafaat yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya yang mana mereka ini banyak melakukan perbuatan dosa sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka karena dosanya. Tapi berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengizinkan beliau sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka pun dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Wa ba'dahu yashfa'u kullu mursali wa kullu 'abdin dhi salahin wa wali. Setelah Nabi Muhammad, maka setiap rasul, setiap orang yang saleh dan juga setiap wali-wali Allah, mereka juga akan memberikan syafaat. Wa yukhrijullahu minan nirani jami'a man mata 'alal imani, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka seluruh orang yang mati di atas keimanan. Fi naharil hayati yutrahuna fahman fayahyuna wa yambutuna. Mereka akan dilemparkan, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian yang mereka sudah dalam keadaan gosong, tapi kemudian mereka hidup dan tumbuh kembali. Ka'annama yanbutu fi hayatihi hibbu hamilis sayli fi hafatihi. Seolah-olah ia tumbuh seperti wujudnya, tumbuh dalam wujudnya seperti sedia kala yang sempurna, seperti biji-bijian yang dibawa oleh arus air. Baik, 206 sampai 219 di sini Syekh menyebutkan beberapa perkara. Yang pertama terkait dengan penetapan adanya kedudukan yang terpuji bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang kita baca di doa setelah mendengar azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Bangkitkan dia pada maqam kedudukan yang terpuji, dan ini kedudukan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada seluruh makhluk agar segera diputuskan perkara mereka. Ini yang diistilahkan dengan asy-syafa'ah al-'uzma, syafaat yang tinggi. Syafaat yang tinggi, yang mana pada waktu itu manusia bingung, sudah menunggu lama, ini kapan diputuskan? Karena orang menunggu itu lebih galau daripada orang yang sudah diputuskan. Misalnya ini ada orang, kamu masuk penjara, itu dia sudah yakin masuk penjara. Tapi ketika di sana belum diputuskan, nunggu itu lebih khawatir. Akhirnya manusia pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Engkau adalah bapaknya manusia. Nabi Adam pun tidak berani. Nafsi, aku urusi diriku sendiri. Nabi Adam teringat karena dulu sudah dilarang oleh Allah agar jangan dekat-dekat dengan pohon tersebut, tapi Nabi Adam justru mendekatinya. Datanglah akhirnya mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama. Engkau adalah Rasul yang pertama. Nabi Nuh pun juga tidak berani minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena beliau alaihissalam pernah mendoakan kejelekan untuk umatnya. Datanglah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan, saya pernah berbohong 3 kali seumur hidup, saya tidak berani. Datanglah mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, saya pernah bunuh orang 2 kali. Pernah bunuh orang. Yang pertama bunuh
yaitu pengikutnya Fir'aun sampai mati. Kemudian yang kedua pernah mukul malaikat maut sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Nabi Musa pun tidak berani. Datanglah mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga tidak berani meskipun Nabi Isa tidak menyebutkan alasannya. Pada akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamal anbiya, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau adalah penutupnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Berikanlah syafaat mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi. Apakah kamu tidak melihat bagaimana keadaan kami saat ini? Fa'antaliqu fa'ati tahtal 'arsy fa'aqau sajidan li rabbi azza wa jalla. Nabi pun berangkat mendatangi Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya. Kemudian beliau pun bersujud. Kemudian beliau pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membukakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah dibukakan sebelumnya kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tushaffa fa'arfa'u ra'si fa'aqulu ummati ya rabbi ummati ya rabb ummati ya rabb." Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah kamu akan diberi, mintalah syafaat kamu akan diizinkan untuk memberi syafaat." Akhirnya beliau pun mengangkat kepalanya. Hadis ini panjang, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari. Ini yang disebut dengan syafa'ah al-uzma, syafa'ah yang agung. Kemudian syafaat Nabi yang kedua, Nabi adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga kepadanya. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fa yaqulu al-khazin man anta fa aqul Muhammad fa yaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku mendatangi pintu surga di hari kiamat, minta untuk dibukakan, maka penjaganya mengatakan, "Siapa engkau?" Aku mengatakan, "Muhammad." Maka kemudian penjaga ini mengatakan, "Karenamu aku diperintahkan agar tidak membuka bagi seorang pun sebelummu." Kemudian jika pada bab ini Syekh menyebutkan, tadi disebutkan syafaat uzma sudah, kemudian syafaat Nabi untuk dibukakan pintu surga sudah. Nah, dua hal ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis syafaat yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan Islam. Yang meninggal dalam keadaan Islam tapi dosa mereka banyak, sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa tersebut. Nabi berikan syafaat agar mereka dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan beberapa hadis terkait dengan hal tersebut. Di antaranya hadis yang menunjukkan orang yang terakhir masuk ke dalam surga, sebagaimana disinggung oleh Syekh di sini di bait syair 218-219. Dirinya sudah gosong, kemudian dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam Nahrul Haya, sungai kehidupan. Akhirnya dia pun tumbuh kembali seperti keadaannya semula. Singkat cerita, akhirnya orang ini pun dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Syekh di sini juga menekankan bahwa yang bisa memberi syafaat atau yang diizinkan untuk memberi syafaat itu bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan termasuk di antaranya adalah kullu 'abdin li salahin wa wali, atau seluruh para rasul dan setiap hamba saleh, begitu juga para wali, orang-orang yang saleh pula yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang mati syahid. Tapi bagaimanapun juga bahwa syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah izinkan orang itu diberi syafaat, Allah izinkan.
Kalau Allah tidak mengizinkan, meskipun dia orang saleh, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka syafaatnya tidak bermanfaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh di sini ingin menegaskan bahwa ahlu tauhid, orang yang tidak berbuat syirik, itu pada akhirnya tetap masuk ke dalam surga, meskipun ada di antara mereka yang harus disiksa dulu di dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hingga ketika mereka telah menjadi arang, diizinkan syafaat untuk mereka. Mereka akhirnya disiram dengan air hingga akhirnya mereka tumbuh lagi seperti tumbuhnya benih. Taib. Sampai di sini berarti Syekh selesai pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Disebutkan di sana adanya hari kiamat, adanya kematian, ada pertanyaan di dalam kubur, kemudian adanya hisab, adanya mizan, adanya syafaat, adanya haud, adanya surga, adanya neraka, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori beriman kepada hari kiamat. Tidak boleh kita pilih-pilih. Oh, kalau hari kiamat saya percaya, tapi kalau surga mikir-mikir dulu. Maka ini tidak dikatakan beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat percaya terjadi kehancuran, tetapi tidak percaya adanya siksa kubur. Maka ini juga bukan dikatakan orang ini beriman dengan hari akhir. Kemudian beliau beralih pada rukun iman yang ke-6 di bait syair 220. Qala rahimahullah, wasadisul imanu bil aqdari fa'iqinan biha wa la tumari fa kullu shay'in bi qada'in wa qadar wal kullu fi ummil kitabi mustafar la naw'a la adwa wa la tayra wa la amma qada Allah ta'ala hiwala la ghawla la hamata wa la ghawla la hamata la wa la safar kama bidha akhbara sayyidul bashar وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. 220 sampai 221. Yang keenam, maksudnya rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir. Yakinilah hal tersebut, jangan kamu mendebatnya, jangan kamu ragu terhadapnya. Karena segala sesuatu, fa kullu syai'in bi qada'in wa qadar, segala sesuatu itu terjadi dengan ketentuan dan keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal kullu fi ummil kitabi mustatar, dan semuanya itu telah tertulis dalam Lauh al-Mahfuz. Ini penjelasan terkait dengan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir. Dan iman kepada takdir ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beriman kepada takdir itu mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilm atau ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya dan ketika terjadinya. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi pun, terjadinya bagaimana Allah tahu. Kemudian yang kedua, kitabah atau penulisan, bahwa semua yang akan terjadi telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh al-Mahfuz, sebagaimana hadis tentang penciptaan al-qalam. Kemudian kaitannya dengan takdir pula adanya masyiah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-khalq, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Artinya, karena semuanya ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah Subhanahu wa taala mau apakan. Terkait dengan qadar ini ada banyak ayat dan juga banyak hadis, ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan
takdirnya, menurut ketentuannya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa qala wa 'arshuhu 'ala al-ma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menulis takdir seluruh makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelumnya. Dan beriman kepada takdir ini termasuk perkara yang menjadi sebab seseorang itu tenang dalam hidupnya. Terutama ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, dia tenang karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, kalau Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Cuman masalahnya takdir ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberitahu. Dan ketika ada sahabat, kenapa kita tidak pasrah saja dengan takdir? Toh nanti akhirnya kalau takdirkan neraka ya neraka, surga ya surga. Maka Nabi menyebutkan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia dicipta. Baik, kemudian di 222 beliau sisipkan pembahasan di sana beberapa perkara yang tidak ada kaitannya dengan terjadinya sesuatu, tapi manusia meyakininya. Di 222, la naw'a la adwa wa la thaira wa la amma qadallahu ta'ala hiwala. Tidak ada nau ini bintang yang dianggap menjadi sebab turunnya hujan. La adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa adanya takdir dari Allah. Wala tiara, tidak pula ada tiara. Tiara itu menganggap sial karena burung, karena apalah. Misalnya di jalan ketemu hewan, wah ini sial ini. Ketemu hewan ini sial ini. Nabrak kucing, wah ini sial. Ini sial nih nanti. Kemudian ketemu musang, garangan kalau bahasa kita. Wah ini bahaya ini, jangan dilanjutkan, ulang lagi. Sampai kita ada saudara itu sakit, itu pasti sakit, mau periksa ke rumah sakit, di tengah jalan ketemu garangan, tidak jadi. Karena ketemu garangan, anggapan sial, kasihan ya padahal udah sakit. Dia menganggap seperti itu. Nanti kalau ada suara burung ini, oh ini ada orang mati. Kalau ada suara burung ini lagi, oh ini ada seperti ini. Ini disebutkan dalam hadis secara khusus. Termasuk juga pada adanya tidak ada penyakit menular di sini, maksudnya penyakit itu tidak mungkin dia menular dengan sendirinya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati ada orang yang berkumpul dengan orang yang sakit, ada yang tertular, ada yang tidak tertular. Karena ini atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti penyakit itu tidak bisa menular, dah. Ini penjelasan ulama ada seperti itu. Tapi maksudnya tidak menular dengan sendirinya. Semuanya tetap atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian la ghaila la hamata wala safar, la ghaula la hamata la wala safar. Tidak pula ada ghaul. Ghaul ini hantu yang bisa menyesatkan orang dalam perjalanan. Ini diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mereka meyakini adanya ghaul, hantu yang menyesatkan mereka ketika safar. Mereka tidak bisa menyesatkan dengan sendirinya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara-perkara ini bertentangan dengan takdir. Artinya bahwa semuanya ini, kalaupun seandainya terjadi orang tersesat misalnya, mungkin ada yang bis sampai tengah hutan, tiba-tiba ada di situ. Belum lama kan ada bis itu masuk di tengah hutan itu kan. Semuanya ini tetap terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan sendirinya. Misalnya ada jin tersebut kemudian
bisa melakukannya tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La hamata, tidak pula hama. Hama ini di keyakinan orang-orang Arab dahulu ini burung hantu. Burung hantu ini jelmaan roh gentayangan. Jadi orang Arab pun ternyata dulu juga meyakini adanya roh gentayangan. Ketika dia dibunuh, pembunuhnya belum ketemu, dia akan bergentayangan menjadi burung hantu sampai pembunuhnya ini diketemukan dan diadili. Dan ini tidak ada istilah roh gentayangan, apalagi balas dendam. Apalagi ada orang sudah mati hidup lagi, pengen ketemu dengan kekasihnya. Masya Allah, luar biasa. Begitu pula wala safar, tidak ada kesialan karena adanya bulan Safar. Ini keyakinan mereka dulu, kalau bulan Safar itu sial. Tidak berani ini, tidak berani itu, tidak berani itu. Nah, di tempat kita pun juga sama. Cuman bulannya bukan bulan Safar. Bulan yang lainnya, bulan Sura. Dia menganggap bulan sial. Tidak berani ini, tidak berani itu. Tidak berani bangun rumah misalnya, tidak berani mantu misalnya. Tidak berani apalah. Kadang juga bukan bulan Safar aja, kadang hari. Kalau harinya seperti ini, Jumat Kliwon atau Jumat Pahing, itu tidak boleh, nanti seperti ini. Nah, kita ada teman juga dulu, gara-gara harinya antara dia dengan istrinya katanya tidak cocok, saya tidak boleh nikah. Paling setahun ratahan. Sekarang sudah lebih dari 20 tahun masih jadi suami istri, anaknya banyak lagi. Dulu sudah diperingatkan sama mbahnya. Jadi keyakinan seperti ini dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah memperingatkan. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, la adwa wala tiarah wala hama wala safar. Tidak ada adwa, penyakit menular dengan sendirinya. Tidak pula ada tiarah, menganggap sial karena adanya burung. Bukan hanya burung, pertanda yang lainnya pula. Dengar suara ini, dengar suara tekek misalnya, ini mau ada ini. Ada kupu-kupu, ini mau ada tamu. Nah, ini keyakinan yang tidak diajarkan dalam agama kita. Tidak pula ada tadi hama, burung hantu. Tidak pula ada sial karena bulan tertentu. Kemudian disebutkan pula tidak ada nauk, tidak ada bintang yang menyebabkan hujan itu turun. Bintang yang menyebabkan hujan itu turun. Tahap terakhir 224 225 wa thalithun martabatul ihsani wa tilka a'laha ladar rahmani wa huwa rusukhul qalbi fil irfani hatta yakuna al-ghaibu kal ayani. Tingkatan agama yang ketiga, beliau sudah sebutkan Islam, rukunnya ada 5, iman rukunnya ada 6. Beliau rinci, beliau sebutkan pokok-pokok poin-poin pentingnya. Kemudian di bait syair 224, tingkatan agama yang ketiga adalah ihsan. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi di sisi Ar-Rahman, di sisi Allah. Apa ihsan itu? Wa huwa rusukhul qalbi fil irfani, yaitu menancapnya atau kokohnya hati karena ma'rifatnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, hatta yakunal ghaibu kal ayani, sampai seakan-akan perkara yang gaib itu terlihat nyata di depan mata. Beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Allah yang gaib, ketika orang ini saking ma'rifahnya, kenalnya sama Allah, sampai seakan-akan berada di depan matanya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak bisa demikian, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Jadi ada dua tingkatan terkait dengan ihsan ini, dan ini tingkatan agama yang paling tingginya ketika seseorang sudah mendapatkan hal ini. Yang pertama yang disebut dengan musyahadah, ini paling tingginya. Seseorang ketika beribadah, dia menganggap bahwa dia ini sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia rindu, sehingga dia pengen segera bertemu. Ini ibadahnya orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan perkara yang gaib itu berada di depan matanya. Tingkatan di bawahnya yang disebut dengan muraqabah,
itu merasa senantiasa diawasi. Kalau yang pertama itu ibadahnya orang yang sangat cinta, yang kedua ini adalah ibadahnya orang yang merasa takut karena diawasi. Tingkatannya paling bagus yang pertama. Jadi kalau yang pertama ibaratnya kita cinta pada seseorang, kita pengen segera bertemu dengannya, sehingga kita lakukan berbagai macam perkara. Kalau yang kedua ini seperti orang yang bekerja, merasa diawasi, sehingga kita ketika melakukan hal tersebut dia tidak berani macam-macam karena diawasi. Yang paling tinggi adalah tingkatan yang pertama, dan ini dijelaskan dalam hadis Jibril sebagaimana di awal pembahasan Syekh sebutkan. Tayyib, demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Masih ada 65 ya. Semoga besok bisa selesai. 65 bait syair. Dan penutupnya ada sekitar 20 bait. Berarti ya sekitar 40 bait syair nanti yang kita baca yang berkaitan dengan materi. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.